Kak Rocky mungkin bisa cerita pengalaman dulu sekolah di mana, terus pekerjaan pertama apa sampai saat ini, biar kita dengar Kak Rocky punya pengalaman hidup dulu. Oke, nanti perlu diingetin aja di tengah-tengah ada acara makan sama Pendeta Cahyo dulu tuh. Oke, jadi tahun 95 sampai tahun 98 saya ada di Australia untuk kuliah ya. Kemudian 98 akhir itu waktu itu Krismon semuanya berat. Tapi saya berhasil, puji Tuhan selesai setelah orang tua juga cukup berkorban ya. Which is menurut saya itu contoh yang baik ya dari orang tua. Kemudian 99 orang tua saya meninggal sehingga saya tidak bisa melanjutkan kuliah lagi karena waktu itu kita pikir mau pindah gitu ya. Kemudian saya bekerja. Kemudian setelah bekerja tahun 2002 saya mencoba untuk sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili ya. Nah, kemudian setelah itu saya ketemu dengan sekarang Pak Pendeta. Dulu lebih kurus dia. Nah, jadi kemudian setelah itu kita lulus ya, beliau pindah pulau, saya masih di pulau yang sama. Kemudian saya juga studi lagi S2. Jadi S2-nya teologi udah selesai, kemudian S2 yang bisnis. Kemudian juga sempat bekerja di perusahaan retail ya, supermarket gitu di daerah Lipo. Dan kemudian setelah itu juga saya sekarang setelah lulus S2 yang manajemen saya kembali sekolah juga dan S3 ya sekarang berarti jadi mudah-mudahan juga dapat selesai karena sudah dikejar-kejar. Mungkin itu aja ya. Jadi singkat aja deh. Foto saya sama Pak Cahyo nggak ada, udah lama soalnya fotonya. Jadi Bro Rocky ini angkatan 2003, masuk seminari, saya 2004, jadi saya adik kelasnya. Saya adik kelas 1 tahun. Kelihatan lebih tua jadi malu aku nih. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari Gereja Kesegalan Kudus ya. Pak Pendeta Nur Cahyo menghubungi saya untuk meminta sharing. Jadi hari ini saya akan men-sharingkan sedikit mengenai dunia pekerjaan dan juga pergumulannya di dalam konteks kekristenan. Jadi penyampaian saya pada hari ini tidak akan banyak berkutat kepada pendalaman Alkitab, tetapi menghubungkan beberapa bagian dari Alkitab tersebut, firman Tuhan untuk kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, Bapak-Bapak, Saudara-saudara semua, saya akan mulai dengan sesuatu yang cukup ringan. Ayat ini, saudara-saudara semua, ada ayat ya, yang menyatakan demikian, ini berhubungan dengan pekerjaan ini. Jadi sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ini gambarnya saya sengaja besarkan ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Jadi kalau kita tidak mau bekerja, tentunya jelas sekali kita tidak boleh makan. Jadi sebenarnya ini mengingatkan ya bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang bekerja ya. Kita tidak bicara dalam konteks khusus, tetapi kita harus melihat ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Sebelumnya kita juga akan melihat ya, kalau bekerja itu di dalam konteks manusia gitu ya, tujuannya apa sih kita ya di dalam dunia ini? Apakah kita bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Kadang-kadang orang begitu ya. Namun sebenarnya tujuan utama kita sebenarnya adalah kalau di dalam katekisasi katekisme Westminster itu ya, kita adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya gitu ya. Jadi tujuan manusia, tujuan kita semua gitu di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen adalah memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah itu
konteksnya di dalam kita bekerja itu adalah juga memuliakan Allah. Tentunya dengan bekerja dengan baik, dengan benar, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga disitulah kita menjadi bagian dari yang namanya memuliakan Tuhan gitu. Ayat Alkitabnya yang kita lihat hari ini, Pak Pendeta waktu itu sharing ke saya mengenai ayat ini ya, garam dan terang ini. Jadi kalau kita lihat ada Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini, bahwa saya bacakan saja, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat ayat ini mungkin kita udah sering sekali ya, kita harus menjadi garam dan terang, garam dan terang, garam dan terang, dan mungkin juga ada buku dari sahabat Pendeta Pak Nur Cahyo juga, Kuifai ya, ada bikin buku juga mengenai garam dan terang, yang tentunya saya yakin terinspirasi juga dari ayat ini ya. Jadi ayat-ayat inilah yang kemudian juga bisa dikatakan intisarinya diambil dari yang slide yang sebelumnya ya. What is the chief of man? Apakah tujuan kita sebagai manusia? Ya manusia sebagai kita inilah memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Ini adalah salah satu bagian dari Alkitab yang mengajari kita bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Menjadi garam dan terang. Nah, selanjutnya saya akan sorry, saya miss satu bagian, tapi ini sebenarnya kita juga sudah bahas ya, maksudnya bukan kita, minggu lalu Pak Yoniman sudah mengatakan dan men-sharing alat ini, Kolose 3:23, dan ayat inilah juga yang salah satu yang harus kita ingat di dalam kita berinteraksi, khususnya kalau saya ngomong itu bicara dalam konteks pekerjaan ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita akan kembali lagi ke sana. Saya sebenarnya waktu minggu lalu juga observe ya, mungkin saudara-saudari semua masih pada muda nih. Kalau saya angkatannya tahun 70-an, nah bolehlah saya sedikit men-sharingkan mengenai karakteristik generasi Y. Nah mungkin saudara-saudara di sini saya berasumsi mayoritas lahirnya tahun ini ya, 80 ya. Ada yang lahir tahun 50 mungkin. Pak Cahyo umur berapa Pak Cahyo? Lahir tahun berapa Pak Cahyo? Jadi tahun 80 sampai tahun 2000 ini kita sebut generasi Y ya. Nah, kenapa saya mau sharing bagian ini? Saya cuma ingin mengatakan bahwa banyak gap karakteristik dari generasi ini juga sangat penting ya di dalam kita bekerja. Jadi kalau kita tidak aware akan ini, itu juga menimbulkan ada masalah-masalah tertentu di dalam kita bekerja. Saya akan sharing ya, berikutnya adalah ini adalah karakter yang senang sekali, yang sering sekali generasi Y itu inginkan, dan tentunya ini memang karakteristik dari generasi Y itu ingin leader berperan sebagai mentor gitu. Jadi di dalam dunia kerja kalau Anda dalam koridor umur yang lahir tahun 80 sampai 2000 tuh biasanya berharap pimpinan kita itu sebagai mentor. Bukan zaman dulu, generasi sebelumnya itu mungkin generasi yang lahir tahun 70 sampai 60 itu biasanya menghadap leader tuh kayak bos. Jadi kayaknya udahlah leader itu biasa aja gitu ya. Jadi kalau generasi Y itu bila di lingkungan yang atasannya itu nyuruh-nyuruh gitu ya, itu biasanya akan jadi bentrokan gitu. Kalau kita tidak aware antara sifat kita dan sifat atasan kita itu berbeda. Berikutnya sosial media. Kita harus mengakui bahwa generasi sebelum Y itu belum ada yang namanya internet secara umum. Sehingga penggunaan internet itu juga untuk generasi sekarang itu juga jauh lebih baik. Generasi X sebelum Y itu biasanya masih pakai mesin tik,
Mungkin kalau yang lahir sebelum tahun 80 paham sekali apa itu guna mesin tik, apa itu guna pensil untuk dengan kaset, dengan segalanya. Tapi sekarang sosial media itu menggantikan semuanya. Sehingga kita melihat ada gap di situ. Jadi berbeda ya. Nah, sosial media ini juga seringkali menjadi pelampiasan generasi Y gitu. Wah, bos reseh, ada gambar langsung posting di Instagram, gambar kalau dia bosnya apa mukanya langsung dikasih, digambar coret-coret, walaupun bukan muka bosnya ya, tapi kita bisa ngerti lah kalau kita sebel sama bos, kita langsung taruh di Instagram ada gambar muka orang nunjuk-nunjuk terus kita kasih gambar dengan karakter-karakter yang sedikit nyinyir gitu ya. Itu yang generasi Y dan selanjutnya akan lakukan. Nah, ini juga beda. Kemudian generasi Y itu instant feedback gitu. Jadi kalau orang-orang dahulu mungkin kalau dapat feedback itu biasanya tersinggung, biasanya baper gitu ya. Generasi Y itu malah ngarep, Pak, apa sih saya yang kurang? Yang baik gimana ya Pak ya? Pak, gimana? Nah, begini-begini kalau atasannya tidak memahami itu jadi atasannya merasa terganggu. Ini anak buah gue kok nanya melulu ya, ganggu melulu ya, kenapa ya gitu? Apa yang maunya dia apa sih gitu loh. Nah, di sisi lain generasi Y ini senang sekali gitu ya dapat feedback, mostly gitu ya, mereka senang sekali dapat feedback, senang gitu ya. Jadi mereka itu generasi yang agile udah ya, jadi able to move gitu ya, secara cepat, bisa adaptasi lebih cepat, berbeda dengan generasi sebelumnya. Sehingga ini pun jadi benturan-benturan di dalam dunia kerja gitu ya, antara generasi Y dan generasi sebelumnya secara khusus. Nah, flexibility. Nah, kita bicara bukan dunia sekarang, bukan dunia bulan September tahun 2020. Tetapi kalau kita bicara secara umum, sebelum pandemi itu flexibility ini sesuatu yang masih terus diadaptasi oleh corporate besar ya. Saya tidak bicara government, tapi mungkin lebih ke arah corporate gitu ya. Di mana generasi milenial, Y itu nama lainnya milenial, senang sekali kalau kita rapat, kita meeting itu di luar bidang formal ya, di luar ruang formal, di kafe, di mana dan sebagainya. Sedangkan generasi di atasnya maunya enggak dong di kantor, meeting di kantor, baju harus rapi, nggak boleh pakai jeans, nggak boleh pakai kaos, apalagi ya semua banyak aturan lah ya. Jadi ini sekarang berubah gitu ya dengan adanya pandemik dan mungkin ini akan berubah semuanya. Tetapi flexibility ini juga sesuatu yang sebenarnya berbeda ya di antara generasi Y dan generasi sebelumnya. Sehingga kita melihat hal-hal ini itu adalah merupakan suatu hal yang kita harus perhatikan. Bila Anda merasa dari bagian generasi Y, tentu Anda harus mengetahui dan aware sekali, waspada sekali bahwa karakter-karakter generasi Y itu lebih akrab dengan teknologi, lebih akrab dengan keterbukaan, dan lebih akrab dengan interaksi. Sehingga ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena kita dapat berasumsi bahwa Anda tentunya bekerja dalam lingkungan yang seumur atau yang lebih tua. Tidak mungkin Anda bekerja dengan orang yang lahirnya tahun 2010 gitu ya. Jadi ini adalah suatu realita yang tidak dapat kita hindari. Oke, berikutnya saya akan masuk ke praktikal gitu ya. Kita sebagai umat Kristen di dalam dunia kerja itu sering sekali melakukan hal-hal yang menurut saya itu harusnya bisa lebih baik gitu ya. Ketika kita bicara good enough, itu sebenarnya good enough is not enough gitu ya. Jadi kita bekerja baik aja tidak cukup gitu. Sebagai umat Kristen, kita semua diharapkan melakukan yang lebih baik, lebih bukan standar. Nah, salah satunya adalah saya coba sharing beberapa poin gitu ya. Kita tuh jangan jago kandang gitu. Jago kandang artinya apa? Tadi kita udah baca Matius 5 ayat 13-16 garam dan terang dunia. Jadi garam dan terang dunia itu artinya apa? Paling gampang adalah Anda punya garam, taruh garam itu di mana? Taruh garam di sesuatu yang tawar, nah tentu memberikan nilai lebih. Tapi kalau Anda taruh garam di atas garam atau Anda taruh garam di dalam air laut, nggak ada gunanya. Sehingga menggarami itu tentunya menggarami dalam arti garam itu berguna ya di tempat yang tawar, di tempat yang tentunya tidak sejenis begitu. Dan juga terang, kalau Anda terangnya itu menerangi, Anda
apa ya, bagaikan lampu ya. Lampu Anda nyalakan di dalam mall, senter Anda nyalakan di dalam mall, nggak ada gunanya. Jadi kayak malah orang aneh. Artinya apa? Artinya apa gitu ya. Jadi jangan kita cuma jago kandang tuh jago rohani doang gitu, rohaniwan lah. Anda hari Senin biasanya kita bilang gini, Minggu tuh jadi malaikat, ya, Minggu jadi malaikat, jadi worship leader dengan mungkin kaum salib yang terbesar yang ada di gereja, dengan tato salib, walaupun bukan saya masalah tatonya, tetapi kemudian hari Senin sampai Sabtunya jadi setan. Kalau orang bilang kita di Jakarta, wah, orang dia mah Minggu jadi malaikat, Senin sampai Sabtu itu setan. Nah itu jangan ya. Seringkali kita begitu ya, hari Minggu haleluya haleluya, Senin sampai Sabtunya haleluya. Ini yang sering sekali kita lupa gitu. Kemudian yang berikutnya ya, kita harus ingat juga bahwa kita tuh mengasihi, ini hukum yang terutama salah satu, jadi kita harusnya ingat gitu ya, Matius 22 ayat 39 gitu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seringkali ya kita di dalam bekerja begitu, ini umum sekali dan kayaknya kalau nggak ada tuh aneh gitu. Di dalam tempat kerja tuh ada aja orang yang ada dua tipe biasanya, menyebalkan dan menyenangkan. Kita maunya semuanya menyenangkan, tapi mostly bahkan kadang itu 90% menyebalkan, 10% menyenangkan. Tapi ternyata dalam kehidupan pekerjaan itu kita sebagai umat Kristen tidak ada pilihan, yaitu tetap kita harus mengasihi mereka. Jadi membenci mereka itu nggak ada ajarannya tuh dalam Alkitab itu. Jadi kalau saya melihat kadang pengalaman saya, kalau Anda menemukan orang yang menyebalkan, ya udah, salah satunya doa aja gitu, cerita aja ke Tuhan kenapa orangnya bisa nyebelin gitu. Walaupun ada hal lain gitu ya, tapi saya rasa tetap fokus bekerja, tetap hasilkan yang terbaik, tapi kita tidak boleh juga terlalu terfokus sama orang yang menyebalkan itu ya. Follow the rules. Nah ini sering sekali saya bicara dalam bidang private sektor ya, bidang swasta, tapi saya yakin bidang pemerintah juga harusnya sama gitu ya. Bahwa kita juga harus mengerjakan ya bagian-bagian kita dan juga mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi jangan kita juga bermain-main dengan peraturan, terutama juga apalagi kalau itu menguntungkan pribadi kita ya. Misalnya nih, kalau misalnya Anda bekerja yang dulu ya, mungkin nanti juga setelah pandemi akan kembali lagi ke masa sebelumnya mungkin, yaitu sering berpergian dengan pesawat gitu. Nah, biasanya bepergian dengan pesawat itu ada frequent flyer point gitu. Jadi itu sebenarnya Anda mendapatkan benefit gitu. Tapi harusnya itu tidak boleh Anda ambil karena uang yang Anda beli buat tiket itu kan uang kantor gitu. Kalau Anda pergi dalam traveling, dalam bisnis, dalam kerangka dan tujuan kantor. Seringkali kita udahlah, kan nggak ada yang tahu gitu ya, udahlah kita pakai aja poinnya, kita anggap sebagai, kita redeem sebagai poin pribadi. Padahal sebenarnya itu hal yang tidak boleh dilakukan, walaupun memang tergantung sama perusahaannya. Kemudian juga, nah ini yang sering sekali kita lupa ya, bahwa kita itu tidak boleh bekerja itu dengan ngasal gitu. Maksudnya gini loh, ngasal itu artinya apa ya? Asal kita benar gitu ya, asal kita nggak salah gitu. Nah, jadi pola pikir ini salah menurut saya dan ini nggak boleh gitu. Jadi kalau teman-teman kita masuk atau katakanlah peraturan perusahaan itu jam 8 sampai jam 5, ya udahlah 8 sampai 5 kita cukup lah, kan 8 sampai 5 cukup. Apa lebih baik kita sebenarnya kalau kita bisa datang lebih pagi, kita datang lebih pagi. Kita datang bisa pulang sedikit lebih lambat kalau memang itu memungkinkan, silakan. Bukan untuk tujuan lembur ya, tetapi terkadang kita datang lebih pagi, kita menjadi juga contoh bagi teman-teman kita. Dan kita datang lebih pagi, itu juga membuat kita tubuh lebih fresh. Kita di ruangan juga nggak terlalu capek, nggak terlalu buru-buru, gerasa kerusuk gitu ya kalau orang Jawa bilang gitu. Sehingga kita juga punya waktu untuk lebih fokus gitu, apa yang harus dikerjakan. Sekali lagi, kita nggak boleh itu kerja sepas-pasnya gitu. Jadi kalau orang lain pas udah senang, kita nggak boleh. Nah ini yang sering sekali poin terakhir mungkin, itu sulitnya adalah mengenai kita tuh harus sadar bahwa kita juga harus meninggalkan yang kita namakan legacy gitu ya. Mungkin bahasa Indonesia saya agak bingung, warisan, tapi bukan warisan dalam arti uang gitu ya. Jadi memberikan apa sih gitu yang berbeda gitu ya. Ketika kita misalnya nggak ada di
tempat perusahaan itu kalau kita bekerja ya, kita pindah gitu. Kita sering ya lihat-lihat gitu ya. Kalau kita di ruangan kerja orang gitu, ini foto siapa nih? Oh, ini fotonya foto si ini nih. Foto A, foto B, foto C. Tapi itu cuma foto yang mati gitu, nggak ada nilai tambah gitu. Nah, kita tuh harus bisa menjadi seseorang gitu ya, harus diingat gitu. Kalau kita bekerja sama orang ya, harus diingat sebagai orang yang pernah memberikan sesuatu kepada perusahaan. Walaupun itu mungkin sesuatu yang terasa besar gitu ya. Katakanlah misalnya Misyane gitu ya, bekerja di suatu pendidikan, institusi pendidikan, terus suatu hari dia pindah. Bayangkan ketika dia di institusi yang lama gitu, dia mengerjakan suatu perubahan yang baik. Misalnya sistem sekolah dia perbaiki, dan sistem apapun yang kurang baik diperbaiki, dan apapun itulah. Kemudian ketika dia pindah, guru-guru sesudahnya ataupun bisa nanya gitu, ini guru yang kemarin yang saya gantikan siapa namanya? Oh, instead of atau cuma sebutin nama orang doang, Misyane gitu, tapi karena dia sudah meninggal sesuatu yang banyak ya, nilai-nilai yang bisa dapat dihidupi gitu ya, orang itu nanti akan bilang panjang tuh, oh Misyane, iya dia nih yang membenarkan dan mendirikan peraturan-peraturan ini, perbaikan itu, sehingga ada nilai lebih gitu ya. Jangan cuma menjadi satu orang yang kayak daftar orang keluar, daftar orang masuk gitu. Jadi kita meninggal sesuatu yang baik. Dan kalau ini dari sisi pengusaha ya, Anda juga harus menjadi seorang yang memberikan nilai yang lebih gitu ya bagi anak buah Anda. Jadi jangan cuma juga berpikir anak buah Anda udahlah gaji pas-pasan di press gitu. Nah, tentu Anda akan tidak mendapat sesuatu yang diingat gitu ya oleh anak buah Anda mungkin yang akan pindah ke perusahaan lain dan sebagainya, karena bila Anda memberikan nilai sesuatu nilai yang lebih bagi anak buah Anda, bagi tim Anda ketika nanti terjadi perubahan, tim Anda juga mungkin pindah ke perusahaan lain dalam arti yang positif ya, bukan karena ada masalah di perusahaan Anda, itu juga akan membawa suara-suara yang baik gitu. Oh iya, saya pindah dari perusahaan katakanlah Bapak William misalnya. Bapak William, kenapa kamu pindah? Oh, nggak ada masalah, saya di sana sudah keluar baik-baik, belajar baik-baik. Ada masalah nggak? Pak William mengajari saya ini. Nah, saya menjadi seperti ini karena Pak William misalnya. Ini sesuatu yang menurut saya pergumulan bagi umat Kristen ya, supaya kita juga jangan menjadi orang yang biasa-biasa aja di dalam dunia kerja. Nah, ini tantangan kita semua. Berikutnya, oke, saya agak percepat supaya kita ada waktu ya, untuk kalian jawab. Nah, ini pertanyaan dan firman. Ini sering pertanyaan yang saya sering terima gitu ya. Bagaimana dengan ini ya, kalau nanya, Pak, karir seseorang gitu ya, suka nggak suka itu ternyata di Indonesia mungkin ya terutama, itu berkaitan juga dengan banyak intrik-intrik gitu ya. Mungkin minggu lalu itu Pak Yunima udah kasih contoh gitu. Ternyata dunia swasta ataupun dunia pemerintahan itu more or less sama ya. Sehingga seringkali pertanyaannya adalah apakah Anda ingin mendapatkan karir yang lebih baik gitu ya. Mungkin dalam perusahaan swasta Anda harus dapat menjilat, tanda kutip gitu ya. Ya bos salah dikit sudahlah, nggak apa-apa lah, pokoknya kita ikutin aja supaya nanti kita cepat naik pangkat gitu ya. Tapi di ujung-ujungnya Anda akhirnya kita bisa melihat gitu, orang tipe seperti itu apa yang diutamakan dalam hidupnya? Karir kah atau sebenarnya kebenaran yang dia bilang. Jadi kalau dia orang Kristen tapi kok bosnya apapun, ngomong apapun ngikutin aja. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita semua ya. Jadi jawabannya adalah ya kalau kita bertanya gitu ya, karir atau kebenaran, ya saya akan menjawab yang Anda putuskan itu adalah mencerminkan apa yang sebenarnya Anda cintai gitu. Nah, ini hal yang harus kita sadari juga gitu. Nah, berikutnya juga ada beberapa orang juga bertanya saya mengenai pekerjaannya gitu ya. Pekerjaannya itu pekerjaan saya ini salah atau benar ya? Pekerjaan ini benar atau salah ya gitu. Contohnya gini ya, seringkali pekerjaan kita itu juga legal di negara ya. Di negara tertentu itu legal. Misalnya di negara Belanda misalnya, atau jualan ganja itu oke gitu. Prostitusi oke gitu. Nah, tapi apakah walaupun itu legal dan diperbolehkan oleh pemerintah, apakah kita boleh
menjadi prostitusi gitu, menjadi prostitut dan sebagainya ataupun menggunakan jasa prostitusi, tentu tidak gitu. Jadi pekerjaan itu harus kita lihat juga, walaupun legal oleh pemerintah, belum tentu itu juga boleh kita lakukan. Jadi kan, nggak apa-apa, pemerintah bilang boleh, ya kita harus melihat itu benar atau tidak dari sisi firman Tuhan. Selanjutnya juga harus yang sering juga saya terima adalah kita sering menjudge orang ya berdasarkan asumsi-asumsi kita gitu. Misalnya gini, ada teman saya bekerja sebagai DJ misalnya di klub malam gitu ya, diskotik. Langsung kita bilang, wah ini pekerjaan sesat gitu ya, dikutuk Tuhan gitu. Apakah benar demikian? Kita juga harus hati-hati gitu. Jadi kita tidak bisa semuanya itu dilihat dari perasaan gitu ya, mengenai pekerjaan, benar dan salah gitu ya. Oke, terus komputernya delay sebentar. Oke, double job. Nah, double job ini gimana ya di masa sulit nih? Boleh dong gitu ya memilih lebih dari satu pekerjaan. Apalagi sekarang work from home nih. Jadi kalau kita bekerja sebagai manajer HRD gitu ya, kita di rumah boleh gitu ya kerja nyambi gitu ya, catering lah, apalah. Anggaplah ini kita belum pandemi ya. Seringkali kita begitu ya. Kita nyambi gitu jualan online, terus di kantor kita anggaplah jualan apa ya, mungkin mainan anak-anak deh, atau Tupperware atau produk apapun gitu ya. Di kantor kita pakai kertas kantor gitu ya, bungkus barang dagangan kita, pakai selotip kantor, pakai internet kantor buat dagang gitu. Itu udah pasti nggak boleh. Tapi sekarang gimana dengan WiFi? Tetap bagi saya itu juga harus hati-hati karena jam kerja adalah jam kerja. Ketika di jam kerja Anda mengerjakan sesuatu yang lain, tentu itu suka atau tidak suka, apapun argumennya pasti akan mempengaruhi kualitas kerja kita. Sehingga ini juga menjadi suatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Tidak boleh kita juga bilang nggak apa-apa gitu. Bekerja dan keluarga gitu. Ini juga ada poin selanjutnya. Pak, ini bagaimana? Saya kalau bekerja, keluarga saya, kalau saya bekerja nggak keras, keluarga saya begini dan begitu. Saya menjawab adalah, bekerja tentu wajar dan memang harus ya kita lakukan. Tadi saya udah share ayat di awal, tapi juga harus ada batasannya gitu. Gimana kita bekerja juga, kalau memang kita benar demi keluarga, berarti harus ada efek positif kepada kedua belah pihak gitu. Jadi kalau kita bilang bekerja demi keluarga, tapi kita bekerjanya bagus, dalam arti ranking pangkat kita naik gitu ya, mungkin kalau di swasta level dari supervisor jadi manajer, jadi sampai direktur dan sebagainya, tapi keluarga Anda berantakan gitu. Itu juga suatu yang salah pasti terjadi, sehingga butuh ada keseimbangan yang kita perhatikan. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian saya agak percepat gitu. Gimana Tuhan ketika aku di PHK gitu ya. Seringkali ini pertanyaan juga sulit gitu. Di pandemi ini banyak beberapa teman saya juga mengalami yang namanya PHK. Setelah rapat direksi suatu perusahaan, kemudian tiba-tiba langsung dipanggil gitu ya. Diputuskan bahwa ini adalah minggu terakhir Anda bekerja. Suatu hal yang mungkin tidak semua dari kita siap ya. Tidak semua dari kita siap gitu. Jadi kita juga harus melihat ini suatu hal yang real, terutama dalam keadaan sekarang, apalagi kita sebentar lagi udah masuk resesi. Jadi ke depan hal ini bukan lebih gampang, tapi lebih sulit. Nah, jawaban saya adalah ini tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Yang saya coba lakukan bila mana ada teman ini ya, itu adalah kita coba melihat, berdiskusi dan mencari apakah ada peluang usaha lain, apakah ada peluang perusahaan lain yang mungkin menerima atau sedang mencari jenis pekerjaan tertentu. Dan kita itu adalah setidaknya hal yang kita bisa lakukan ya, membantu gitu. Nah, mengenai yang selanjutnya adalah ada juga pertanyaan mengenai kenapa dia naik pangkat, kenapa bukan aku gitu ya. Oke, jadi memang realita dunia kerja itu kompleks ya. Bisa juga keputusan manajemen itu salah, bias gitu. Oh, mungkin karena agama kita Kristen, kita minoritas. Sedangkan perusahaan ini mayoritas bukan Kristen. Yes, mungkin bisa. Tapi memang itu sudah menjadi suatu bagian dari pikul salib ya. Kalau memang saya bukan menggampangkan, tapi itu realita kehidupan. Tapi ingat juga, terkadang jawabannya bukan teologis gitu ya. Jawabannya memang karena kita nggak mampu. Jawabannya karena memang kita tidak
mempunyai kualitas untuk naik pangkat dan sebagainya. Saya sarankan ke orang tersebut dan yang bertanya adalah coba kamu cek gitu, kualitas kamu bagus nggak? Kalau kamu memang nggak bagus ya kamu harus bisa bilang nggak bagus. Jangan bawa-bawa agama melulu gitu juga kayaknya bosen gitu ya. Miss Shana, kita berapa lama lagi nih? Saya ada waktu? Masih ada waktu ya? Masih, Pak. Oke. Kemudian saya sharing ya. Jadi kalau saya lihat tadi kembali ke tadi yang slide yang sebelumnya saya share bahwa di dalam dunia kerja ini pengalaman saya ya. Kita harus ingat gitu bahwa suka nggak suka gitu. Tuhan itu adalah gembala kita yang dimana kita tidak pernah kekurangan. Ayat ini saya selalu pakai gitu ya. Di dalam terutama keadaan misalnya ketika saya juga dalam keadaan yang nggak mudah di dalam konteks pekerjaan ya. Suatu saat saya pernah diminta melakukan yang misalnya tanda tangan kontrak gitu, tanda tangan apa ya pemutusan ini. Kadang saya sampai ke pergumulan gitu. Ini kenapa hal ini harus saya tanda tangan? Kenapa hal ini harus dilakukan gitu? Konsekuensinya adalah bila saya tidak menandatangan, tentu konsekuensinya akan buruk gitu ya. Tapi di sisi lain saya tahu ini salah dan kalau salah itu ya salah gitu, tidak berarti benar gitu. Akhirnya saya memutuskan tidak tanda tangan gitu, satu momen gitu. Tanda tangan akhirnya besoknya saya disuruh keluar. Jadi saya saya sharing dan ya ada orang yang mau mempekerjakan saya sesudah itu akhirnya. Jadi ini menarik ya. Jadi satu hal yang perlu diingat gitu, menjadi orang Kristen itu walaupun sesoleh Anda atau Anda saleh apapun ternyata itu salah sekali kalau kita berpikir kita menjadi orang Kristen yang baik kehidupan kita Tuhan pasti buka lurus aman nyaman, ternyata enggak gitu. Karena memang realitanya adalah bahwa Tuhan Yesus juga udah bilang gitu bahwa kita ini bukan dari dunia ini gitu. Dalam arti kalau Anda tadi saya sempat bilang di slide sebelumnya kita tuh hidupnya kita nggak mudah itu udah nggak aneh gitu. Jangan bilang kok Tuhan begitu sih, bukannya Tuhan pernah janji hidup kita enak. Tuhan nggak pernah janji gitu. Tuhan malah ngasih tahu gitu bahwa kita ini berbeda gitu. Jadi kalau memang sesuatu ada yang membuat kita sulit itu ya wajar aja gitu. Jadi kalau dalam keadaan yang sulit gitu, kita saya gitu ya, melihat ayat yang ini juga cukup meyakinkan kita gitu bahwa kalau memang ada hidup sulit ya coba lihat burung-burung di atas deh. Kalau kita lihat hari penciptaan ya, yang diciptakan sesuai dengan image atau dengan gambar dan rupa Allah itu bukan harimau, bukan burung, bukan ikan, tapi kita gitu ya. Jadi kita yang harusnya lebih berharga, yang pasti lebih diperhatikan gitu. Burung-burung aja nggak makan itu apa namanya yang nggak ada bajunya nggak ada apa bisa hidup dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa di dalam memecahkan atau kalau kita boleh pakai kata memecahkan ya, di dalam memecahkan ataupun membantu manusia keluar dari masalah, Tuhan itu mempunyai cara yang unik. Nah kalau saya lihat di sini kita misalnya kita ada berapa ini? Kita ada 20 orang, misal 30 orang yang bergabung. 30 orang itu Tuhan memberikan 30 pemecahan. Jadi nggak bisa semuanya sama gitu. Asumsi kita sebagai 30 manusia mungkin sama, wah saya kalau naik pangkat, saya pasti akan menjadi orang Kristen yang itu saya akan kasih persembahan ke gereja yang lebih. Semua mungkin orang berpikir begitu. Tapi Tuhan tidak melihat begitu, kacamata Tuhan beda gitu. Sehingga cara Tuhan memelihara kita, saya lihat beda sekali. Pengalaman saya beda, menurut pengalaman saya beda sekali dan kebenaran firman Tuhan juga saya melihat bahwa bukanlah hal yang aneh kalau Tuhan memberikan pemecahan masalah, memberikan pendekatan ke setiap orang itu berbeda. Apakah itu caranya A, B, Y, saya nggak tahu, tapi semuanya pasti berbeda. Di dalam kesempatan ini juga saya ingin sharing juga mengenai konteks ruang kerja gitu ya, bahwa di dalam pekerjaan adik saya bekerja di luar negeri gitu ya. Nah dia orang Asia gitu. Orang Asia bekerja di perusahaan kalau kita bilang sebutnya orang bule gitu. Tapi ya
kita bisa katakan ya karena di daerah sana itu semuanya orang Western ya, orang Western semua, mostly orang Western gitu. Orang Asia cuma dia doang. Bahasa lidah dia bukan dari akhir bukan Inggris gitu ya, Indonesia, kemudian pindah ke sana juga mengalami hal yang sama gitu ya, mengalami diskriminasi, mengalami kok kayak merasa apa namanya diabaikan, kok saya beberapa tahun kok nggak naik dan sebagainya. Sedangkan orang lain yang memang terbukti kerja aja akhirnya minta tolong adik saya misalnya gitu ya. Nah ini suatu pergumulan gitu. Dia juga bergumul, tetapi memang kita sometimes hidup begitu gitu. Jadi kita melihat pemeliharaan Tuhan itu ada. Namun kita bisa lihat setelah melewati masa-masa itu ya, saya dan terutama saya dan adik kita gitu ya, melihat loh ini Tuhan ternyata memeliharanya begini ya gitu ya, memeliharanya begini, memelihara keluarga. Jadi ajaib gitu. Tidak selalu yang dibilang enak oleh yang selalu dibilang enak dan benar oleh dunia itu adalah sesuatu yang Tuhan kasih dan yang Tuhan pikir yang terbaik. Ternyata Tuhan bisa mikir yang lain gitu. Dan pengalaman ini mungkin saya bisa katakan menutup juga sharing saya pada malam ini gitu ya. Saya akan buka tanya jawab dan semoga apa yang tadi saya sharing barusan itu dapat menolong bagi kita semua. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Miss Yana. Jadi Bro Rocky sekarang kerja di mana ya? Maksudnya corporate-nya apa tuh? Sekarang masih belum aktif ya, cuma mungkin nanti kita lihat karena juga sekalian pandemi, karena kalau pandemi ini juga kita kan proses kerja juga mostly from home ya, jadi nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu apa ya orang bilang tetap di lokasi kita aja gitu. Kalaupun kita bekerja pun tetap di rumah mostly ya. Walaupun sekarang sudah mulai ke kantor, kayak itu sometimes gitu, tapi ada protokol, nggak boleh banyak orang dan sebagainya. Apalagi kabar buruknya di Jakarta ini, COVID-nya masih naik terus ya. Kemarin juga saya dari kantor barusan ada urusan, saya dikasih tahu juga ada yang positif COVID, tapi udah untung pas saya datang udah 3 hari di rumah. Kalau enggak, semua kita dikarantina 14 hari. 14 hari cuma boleh lihat WC dan kamar sendiri, karantina. Ya. Udah. Ada yang mau tanya, teman-teman? Teman-teman silakan yang mau tanya. Pak Okta ya, cuma suaranya belum dinyalain mic-nya nih Pak Okta. Ya, sudah. Oke. Oke ya Pak. Gini Pak, saya mau tanya. Saya ini kan dulu kuliahnya kan jurusan teknik gitu. Tapi saya kerjanya bukan di teknik. Jadi ilmu saya yang saya dapat dari sekolah itu, saya tidak sepenuhnya menyalurkan di dalam dunia kerja. Nah, kalau menurut Bapak ini yang harus saya lakukan apa? Saya harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya atau saya teruskan pekerjaan yang selama ini saya kerjakan. Karena berbanding kayaknya tidak sesuai selama yang saya kuliah juga percuma gitu. Orang tua membiayai saya, tapi saya kuliah selesai, saya kerja tidak sesuai dengan yang bidang saya, Pak. Ini yang selama ini saya bergumulkan, Pak. Saya mohon pencerahannya Bapak supaya saya bisa maksudnya berpikir ke depannya gimana gitu. Terima kasih, Pak. Wah, terima kasih Pak Okta. Jadi saya ingat juga banyak orang gelar insinyur tapi jadi pendeta, bingung juga tuh. Oke, saya nggak ngomongin orang lain, tapi maksudnya atau siapapun itu. Tapi saya berpikir begini sih Pak. Ternyata saya kemarin lihat survei Pak. Jadi Bapak itu nggak usah pusing gitu ya. Ternyata 30%, berarti istilahnya 70%. Jadi 70% orang kuliah itu setelah lulus 70% dari mereka itu bekerja di bidang yang berbeda dengan mereka sewaktu kuliah. Jadi Bapak mayoritas Pak. Jadi nggak usah bingung gitu. Jadi kalau banyak sekali orang misalnya sarjana gitu ya, setelah sarjananya katakan sarjana ekonomi, tiba-tiba ada panggilan jadi pendeta. Itu kan juga kita nggak pernah belajar ekonomi terus jadi pendeta. Itu pendeta di satu sisi tidak boleh ambil profit, tapi ekonomi itu mengenai profit misalnya. Itu kan suatu hal yang realistis. Jadi kalau bagi saya Pak,
adalah panggilan Bapak itu adalah di mana. Karena kalau kita lihat itu ya, kalau di sesi sebelumnya saya pernah sharing juga ada namanya vocation gitu. Pekerjaan itu kan kalau bahasa Inggrisnya vocation ya. Vocation itu dari kata vocare. Vocare itu artinya mendengarkan, listen to kalau nggak salah. Nah mungkin nanti Pak Pendeta Nur Cahyo lebih paham lah. Jadi kita harus dengar suara Tuhan itu apa sebenarnya. Kadang bahkan ada orang, teman-teman kita juga Pak, di STT, setelah lulus STT, ternyata tidak jadi pendeta Pak, jadi bisnismen. Apakah itu salah? Pertanyaannya. Bagi saya belum tentu salah. Karena mungkin itu lebih baik Pak, daripada dia dari STT tiba-tiba bikin gereja, gerejanya memanipulatif rakyat atau memanipulatif jemaat gitu ya. Jadi bahkan ketika beliau-beliau ini dari STT, kemudian dia bekerja di dunia bisnis, ternyata malah atau di dunia non gerejawi gitu ya kita bisa bilang, ternyata lebih menjangkau masyarakat Pak, lebih membantu, dan itu malah bagi saya lebih hidup ya, lebih integratif kalau bahasanya gitu, dibandingkan kita memaksakan. Apalagi kalau Bapak misalnya dulu tadi Bapak teknik gitu ya, sekarang bukan teknik. Lah, teknik itu suatu bidang yang sulit loh Pak, kalau bagi saya. Bisa mengimajinasi ini, itu, dan sebagainya gitu ya, teknik. Nah, itu mungkin Bapak bisa terapkan di dalam apa yang dilakukan sekarang. Jadi bagi saya tidak salah sih Pak, tidak boleh kita terlalu berpikir sempit bahwa wah saya kayaknya salah jalan gitu. Tadi saya bilang belum tentu pekerjaan kita salah. Mungkin yang kita kuliah kemarin yang salah malah. Jadi kita tidak bilang pekerjaan kita yang salah gitu. Mungkin ternyata Tuhan melihat kita lebih bermanfaat di bidang yang sekarang kita kerjakan. Bagi saya itu Pak Okta. Oke, terima kasih Pak. Ya. Kasih Pak Okta. Ada pertanyaan lain silakan. Konseling. Bisa di chat, bisa ketik di chat juga boleh. Jadi minum juga deh. Kan kalau saya lihat nih, Bapak semangat belajar sekali tuh. Bapak ambil S1, habis itu S2, S2-nya yang kedua kali lagi, sekarang ambil S3. Bagaimana? Padahal satu sisi, kalau sesuai pekerjaan, pemasukan kan udah oke. Apa yang membuat Bapak jadi semangat ya terus? Padahal kan orang lain kadang pikir swasta, nggak usah aja belajar ini, pendidikan formal. Aduh, pertanyaan yang ini memang sering banget sih ditanyain gitu ya, kadang. Oke, jawabannya begini sih ya, Bro William katanya. Terkadang kita ini sebagai orang juga seringnya, saya secara umum aja sih, sering mengeluh gitu ya. Sering mengeluh tapi kita cuma ngomong doang, omdo gitu ya. No action talk only, kalau dulu zaman kita ada namanya NATO. Apa itu gitu ya. Contohnya begini. Kita ini sering mengeluh, kalau bagi saya melihat ya, saya pribadi gitu, kok pendidikan di Indonesia ini kurang bagus ya. Pendidikan di Indonesia ini jauh sekali ketinggalan. Perkuliahan di Indonesia, pendidikan tinggi di Indonesia juga secara peringkat di luar negeri juga buruk ya, jelek. Peringkat universitas paling tinggi di Indonesia itu nomor 300 sedunia. Nomor 300 gitu ya. Sedangkan Singapura yang negaranya cuma sebesar Jakarta itu universitas mereka top 10 atau top 20 gitu. Oke, make it short. Ya, daripada kita ngeluh melulu gitu ya. Kalau ngeluh itu memecahkan masalah nggak sih? Enggak gitu. Nah, apa yang saya bisa lakukan begitu? Saya mencoba bilang kepada diri saya apa yang saya bisa lakukan. Ya udah jangan ngomong aja lu, kerja dong. Kerjanya apa? Ya kerjanya dengan bekerja, belajar gitu ya. Ketika kita belajar, kita bisa lulus, ya misalnya S2, kita bisa ngajar S1. Ya kan begitu, hukum secara peraturan begitu. Tapi kayaknya kalau S2 aja kok banyak ya orang S2 ya. Nah, kenapa nggak coba S3 gitu? Dan Bro William, jangan berpikir S3 itu mudah buat saya. Saya juga ternyata berbicara pas S3, ini kayaknya gue salah jalan ini, aduh berat juga. Nah, tapi kita berharap
setelah kita menjadi S3 gitu ya, kalau jalan lancar semuanya, nah kita menjadi bagian dari perubahan daripada kita menjadi bagian daripada yang cuma bisa ngomong, mengeluh dan sebagainya. Apakah semua dari kita harus sekolah sampai S3? Saya tidak akan menjawab benar atau tidak gitu. Tapi kalau memang semuanya bisa, ya silakan aja. Karena kembali lagi tadi seperti yang saya jelaskan, kita bisa sampai mana gitu. Apakah seorang yang mempunyai panggilan bekerja di bidang tertentu, belum tentu itu dia harus S3 gitu. Misalnya dia bekerja di bidang guru misalnya ya, kalau memang guru perdalaman dan sebagainya, wah dia panggilannya cukup di situ, tidak harus keluar. Nah mungkin kalau mau sekolah sekarang ya, ada online. Ya, di luar negeri itu udah online semua bisa dapat gelar. Dan itu bagi saya tidak ada batas lah ya kalau dalam dunia pendidikan sekarang ya. Tapi bagi saya kembali lagi, apa panggilan Anda gitu. Kalau panggilan Anda itu di satu titik tertentu ada, Anda harus lakukan itu. Jadi kata susah, kata nggak susah, kata aneh, kata nggak aneh itu buang aja. Yang ada adalah lakukan yang semaksimal kita bisa gitu. Saya sendiri terus terang peringkat saya dulu waktu SD itu kalau Boro William mau tahu itu SD SMP saya nomor 4, ranking 4 selalu dari bawah. Jadi jangan ranking 4 dari atas gitu ya. Ranking 4 dari bawah. Saya ulangin dari bawah. Jadi kalau anak murid 34 ranking saya kadang 30, 31 gitu. Nah, jadi tidak ada sesuatu yang mustahil gitu ya kalau kita mau bekerja. Begitu sih Bro William. Jadi bukan berarti saya merasakan gampang. Ini tapi panggilan sih. Oke, saya coba baca tadi di sebelah kanan. Menghadapi teman kerja yang freak. Freak itu apa artinya ya? Maksudnya artinya bisa beda-beda nih. Yang menyebalkan mungkin ya. Kalau bagi saya teman kerja itu banyak sekali artinya. Apa namanya yang aneh-aneh. Ada yang suka mengkhianati kita, ada yang juga apa namanya berpikir tidak logis gitu ya. Tapi kalau yang aneh, kembali lagi tadi saya di slide yang sebelum saya pernah kasih. Di dunia kerja itu ketemu orang normal susah bro and sis kalau kata saya. Kita ketemu, jangan kan begitu. Di dunia rohaniwan juga ketemu teman sepelayanan yang sama satu visinya aja susah. Itu realita gitu. Apalagi di dunia kerja yang mungkin pencapaian dan kesuksesan itu merupakan suatu hal yang wajib diraih. Jadi sikut kiri, sikut kanan itu biasa aja. Dianggap biasa, walaupun bagi saya itu belum tentu, bagi saya itu nggak benar. Jadi itu adalah suatu hal yang sudah harus kita terima, dan bagaimana cara kita menyikapinya itu yang lebih penting daripada kita mikirin teman kita yang aneh itu gitu. Jadi kalau bagi saya jawabannya sama, ya lakukan yang harus kita lakukan aja, pekerjaan kita A ya kita lakukan itu. Jangan dia bilang ngomongin kita, biarin aja udah. Kita tetap fokus, bagi saya itu. Sama, kalau dia nggak mau ngerti juga biarin aja. Pokoknya kita jalanin terus, karena di dunia kita tidak mungkin menyenangkan semua orang. Itu realita hidup. Di pekerjaan kita juga begitu. Jadi sehingga bagaimanapun kita tetap harus fokus. Bagaimana kalau pimpinan kita tidak gagal menjadi contoh. Nah, begitu. Sama seperti tadi saya bilang sebelumnya mengenai tadi waktu Bro William nanya kepada saya. Ketika orang lain gagal, apa yang harus kita lakukan? Kalau bagi saya, ya kita, nomor satu ya, kita tetap harus melakukan apa yang kita lakukan. Kita tetap harus melakukan apa yang yang menjadi tugas kita. Di nomor dua, kita tetap harus menjadi teladan dalam lingkup wilayah kita. Jadi kita jangan sampai tidak menjadi teladan. Contoh begini, kita punya atasan ekstrim. Atasan kita reseh gitu ya. Kita reseh itu artinya apa ya? Reseh itu artinya tidak mau tahu. Pokoknya kita ngomong A, dia maunya B. Kita ngomong C, dia mau A.
jadi kita frustasi gitu. Terus kita punya anak buah kita juga kita gituin, benar nggak? Tentu enggak gitu ya. Jadi kalau anak buah kita, kalau atasan kita begitu, kita diamkan saja, kita tetap lapor dengan baik, bekerja dengan baik, dia tidak pernah respon, dan tentu saudara-saudara di sini yang tadi saya bilang, generasi Y, kebanyakan dari kita itu tentu ingin punya atasan itu yang feedback-nya baik gitu ya. Pak, ini laporan saya ini. Kita berharap kan tuh atasan kita bilang, oh iya laporan kamu ini ada yang benar, ada yang salah, ada yang kurang, ada yang ini. Tetapi kalau atasan kita tidak seperti itu, kita, kebawaan kita ya tetap harus baik, kita tetap harus benar, jangan jadi pelampiasan, jangan jadi alasan. Itulah gimana kita menjadi suatu role model yang berbeda. Dan itu yang menjadi legacy yang saya tadi bilang, menjadi warisan, menjadi suatu titik tolak orang melihat kita itu berbeda. Kalau Anda juga begitu, ya nggak ada bedanya akhirnya gitu kan. Semua orang di dalam lingkup kita bekerja ataupun melayani dalam gereja. Saya tidak komentar banyak mengenai gereja karena saya tidak berkecimpung, tetapi teman-teman saya itu banyak sekali di gereja udah jadi pendeta, seperti di layar ini salah satunya, dan juga di tempat lain juga jadi penatua dan sebagainya. Problemnya selalu sama. Partner kerja terkadang itu tidak bisa atau tidak memiliki visi yang sama baiknya. Bahkan terkadang, mohon maaf, mengacaukan visi yang baik. Nah, bagaimana? Jadi kita jangan menjadi seperti mereka saja gitu. Kita fokus aja ke pekerjaan kita, dan ingat, kita harus jangan jadi orang Kristen di hari Minggu saja. Hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu halelupa. Nah, itu yang jadi suatu lelucon, tapi yang harus kita ingat aja gitu. Sorry kelamaan jawabnya. Sampai kondisi mana kita harusnya give up dan undur dari tempat kerja? Pertanyaan yang gampang, jawabnya sulit. Oke, kondisi pertama. Kondisi ketika sekarang ini adalah kondisi yang sangat sulit secara ekonomi. Kalau kita baca di 1 September kemarin, saya mau sharing, cuma nggak usah saya sebutkan saja, ada 10 juta pengangguran di Indonesia sekarang, 10,3, 10,7 saya lupa. Pengangguran. Sehingga kalau secara matematis, bila Anda masih bekerja, berarti Anda orang yang beruntung, terlepas daripada kondisi yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Pertanyaan sama juga muncul ketika saya chat gitu sama teman saya, aduh gue udah gak tahan, gue mau pindah. Pertanyaan saya gampang, kamu mau pindah kemana? Sudah siap belum menganggur? Kenapa? Loh, kamu kalau pindah ke perusahaan lain, tiba-tiba perusahaan itu dengan kondisi COVID ini tidak sanggup, lo paling cuma 3 bulan juga tutup tuh kantor. Setelah 3 bulan Anda menganggur. Dan kita tidak tahu gitu. Kita realistis gitu ya. Jadi bila mana bidang pekerjaan ini tidak, bagi saya, pertanyaan pertama, kondisi pertama ya, tidak melanggar firman Tuhan, tetapi misalnya pekerjaannya baik, Anda accountant, masalahnya adalah kok kiri kanannya rese gitu, mengganggu kita, banyak omong gitu ya. Karena apa? Ketika Anda pindah pun, tidak ada yang menjamin ketika Anda pindah memecahkan masalah tersebut. Ketika Anda pindah dari PT A ke PT B, jangan terlalu optimis di dalam kehidupan nyata. Di PT B itu nanti orangnya baik-baik, malaikat semua. Saya datang semuanya sopan, tidak ada yang menghina saya, tidak ada yang diskriminasi saya. Itu hanya ada di dunia mimpi bagi saya. Sehingga kita harus menyiapkan diri kita bahwa kalau kita memang bekerja di daerah yang daerah kerjaan toksik gitu ya, selama kita memang masih bisa melihat survival di situ dalam arti tidak melanggar firman Tuhan tentunya, saya rasa kita harus gumuli deh mau keluar atau tidak. Karena bagaimanapun khususnya kondisi pandemi ini hampir tidak pernah ada peluang baru itu naik. Sekarang turun lowongan kerja turun terus. Berdasarkan survei, kalau awal tahun itu sampai puluhan ribu lowongan kerja, sekarang cuma tinggal ribuan. Itu ada di detik.com saya baca gitu kan.
Kemudian kalau dalam bekerja kita merasa jenuh, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cari apa yang Anda senangi sebenarnya. Diversion itu juga mungkin kadang perlu ya, bukan melarikan diri gitu ya. Misalnya Anda sukanya, saya nggak tahu di Jayapura apa yang bisa Anda lakukan gitu. Misalnya Anda senang sekali keluar, melakukan kegiatan di luar, lakukan itu. Atau Anda sekarang ini menarik, saya punya teman gitu ya, bikin saya stres kadang-kadang. Ketika saya setiap kali tanya, dia selalu screenshot dia belajar online. Semua universitas dia ikut. Ada yang online, ada Bapak saudara-saudara lihat Universitas of People itu gratis dari Israel atau di di Amerika ya. Itu gratis. Ada misalnya juga gratis, EduX juga gratis, semua gratis. Nah, coba aja kalau bosan itu Anda belajar aja salah satunya, dan itu cuma modal internet. Memang internet di sana saya nggak tahu, tapi bagi saya itu salah satu hal yang kita bisa lakukan. Kalau sekarang Anda senang mau belajar manajemen ya, mungkin kayak Miss Yana mungkin manajemen secara umum mau belajar, silakan. Bro Will mau belajar secara bisnis, mau belajar bikin toko, belajar apa, itu semua tersedia gratis. Dan saya sekarang pakai, jadi sekarang saya kalau belajar gitu, ada teori-teori yang aneh, apalagi kalau buku teorinya setebal Alkitab gitu, saya lihat video aja YouTube tuh, jadi menolong, oh ya paham. Nah, jadi ketika jenuh lakukan apa yang Anda senangi gitu. Tapi jangan ketika jenuh itu kita bikin keputusan yang aneh-aneh gitu. Nah itu yang bagi saya harus kita waspadai ya. Apalagi ya, udah ada ya. Saya rasa itu ya pertanyaannya, nggak ada lagi ya. William ya bro. Kalau website itu tadi Gading Counseling ya. Gading Counseling websitenya nanti Bro Cahyo, mungkin Pak Cahyo nanti akan sharing. Itu di gadingcounseling.com. Nanti saya sharing deh. Di chat sebentar ya. Saya juga alamatnya saya nggak mau salah nih. Jadi kalau Gading Counseling ini kita memang non-profit ya. Jadi nggak ada apa namanya... kita biasa teman-teman yang lain sana juga teman-teman dari SCTRI gitu ya, dan Pendeta Cahyo juga tahu semuanya dari SCTRI, dan kita memang dan semuanya itu belajar secara serius untuk konseling nih. Jadi bukan cuma merasa bisa, karena kalau merasa itu sangat bahaya ya saudara-saudara Bapak Ibu. Kalau kita merasa bisa dengan benar-benar bisa itu satu hal yang beda gitu. Jadi kita jangan sampai salah. Saya ketik aja di sini ya, supaya jangan salah alamatnya. Type chat. Saya jangan sampai salah. Gading Counseling. Kita sekarang sudah ada kerjasamanya dengannya di Bandung, sudah ada. Kemudian juga di Bekasi, tapi mohon maaf kalau di luar belum ada ya sekarang. Kalau universitas online itu University People juga ada, UOI apa gitu ada, banyak sekali. Jadi itu juga apa namanya terbuka. Tapi kalau Anda nanti mau ambil gelarnya online, dia harus tanya kalau kita orang Indonesia, dia akan bertanya apa level Inggris kita berapa gitu. Sebentar, saya harus lihat lagi di sini. Banyak sekali ya. Saya tuh ada beberapa universitas juga di Indonesia juga ada loh. BINUS juga kalau nggak salah dia ada beberapa itu, dia kita bisa open, bisa share. Nah ini dia nih, coba ya www.uopeople.edu. Nah itu kita bisa lihat di situ. Itu salah satu ya. Banyak sekali yang lain. Cari aja Free University gitu, nanti banyak kok program-programnya. Ada ya. Ada pertanyaan Ada lagi? teman-teman? Ada pertanyaan lagi teman-teman?
Gimana? Pernah sebagai pengusaha swasta pernah menghadapi kendala dengan pemerintah nggak? Itu udah bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Mungkin ya, soal saya lihat ya itu semuanya emang apa ya, kayak Pak Yoniman mungkin ya minggu lalu itu dari sisi pemerintah ya. Jadi sebenarnya terlepas dari bagaimanapun, pemerintah itu memang suka, kalau kita belajar di manajemen di pemerintahan manapun itu ya memang adalah regulator ya. Jadi kalau regulator yang membuat peraturan, dan pengusaha pasti harus tunduk kepada regulasi. Jadi kalau regulasinya memang membuat kompetisi itu makin sulit atau makin mudah, ya itu tergantung regulasinya sih ya. Dan pasti ada efeknya, entah itu negatif, entah positif, itu pasti ada gitu. Makanya kalau sekarang kita misalnya segampang mau buka bubble tea atau apapun itu namanya, itu semua juga kan ada izin gitu ya. Tapi izinnya seberapa gampang, seberapa mudah, itulah yang menentukan. Apakah itu membuat kita semangat atau tidak semangat. Kalau seperti pengusaha, seperti Bro Rocky ini ada persekutuan-persekutuannya nggak sih? Kelompok kecilnya, persekutuan-persekutuan untuk membangun iman, gitu. Oh, kalau pribadi sih, kita teman-temannya STTRI aja lah ya. Kita ada grup sendiri gitu ya, ngobrol. Oh iya, itu pertanyaan bagus sih sebenarnya. Dalam arti begini ya, kalau kita itu punya teman gitu ya, kita kan teman tuh banyak jenis ya. Teman yang cuma kenal di WhatsApp, teman yang akrab gitu ya, atau teman yang benar-benar kita bisa simpan rahasia, atau ada teman yang juga bisa kasih kita kekuatan dalam arti kebenaran dan pikiran yang fair, itu banyak. Jadi kita harus juga punya teman-teman seperti itu ya. Kalau enggak itu kita sulit gitu ya, melihat pergerakan dunia pekerjaan itu berat sekali. Teman-teman di pemerintahan juga berat gitu. Dalam arti mungkin yang terkait dengan pemerintah ya, bukan swasta. Saya melihat pertanyaan itu juga menjadi penting gitu ya, kalau kita sadar betapa teman-teman di sekeliling kita itu juga kan menentukan gitu. Membantu lah kalau bukan menentukan, membantu sebagaimana kita bisa maju atau enggak gitu. Itu penting loh. Kalau kita nggak punya kelompok kecil ya di sekeliling kita gitu, kita sulit loh. Bila Anda seorang guru gitu ya, Anda tidak punya teman gitu ya, pasti stresnya minta ampun. Karena apa? Nggak ada yang ngerti kita merasa gitu. Orang itu banyak yang nggak ngerti, itu mendidik orang itu susah. Kalau kita cuma lihat, oh gampang lah, anak kecil mah dimarahin juga ngerti. Iya, dia mengangguk, tapi dia nggak ngerti sebenarnya. Nah, masalah-masalah begini kalau kita nggak ada teman yang bisa memahami kita gitu ya, ujung-ujungnya kita level stres kita akan naik gitu. Dan yes, I think that's a good one gitu. Jadi gue sih nggak pernah punya spesifik begitu ya, tapi at least kita bisa sharing. Ya seperti kita ketahui teman-teman kita juga ada yang pendeta aktif, ada yang pelayanan di bidang kayak konseling dan sebagainya. Tetapi dengan multidimensi begitu kita bisa paham gitu bahwa ternyata banyak juga ya, oh ternyata kejadiannya sana-sana, tapi benang merahnya sama tuh, kadang ada benang merah gitu, bahwa banyak hal yang kita tidak pelajari di sekolah, tidak kita pelajari dalam ilmu manapun, itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu kita butuh sekali teman-teman kita ya support gitu ya, untuk mendoakan dan sebagainya. Begitu Pak Pendeta. Oke. Ini ada teman-teman dari IG yang baru bergabung, selamat bergabung. Ada 5 atau 6 di IG yang tidak ada di Zoom sebenarnya. Oh iya. Nanti bisa, yang terlambat bergabung bisa lihat rekamannya di YouTube ya teman-teman ya, atau di IGTV-nya Instagram. Kami akan pertahankan selama 24 jam, setelah 24 jam kami akan pindahkan ke YouTube. Begitu. Enaknya live, apa-apa live. Zaman dulu nggak ada. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Yang di Instagram yang mau tanya juga boleh, nanti saya sampaikan. Ada lagi teman-teman? Ini sebenarnya persekutuan kita sudah selesai, jadi kalau teman-teman ada yang mau live duluan, silakan, nggak apa-apa. Jangan merasa bersalah.
Nanti kalau ada yang ketinggalan informasi bisa lihat di YouTube ya. Tidak dicatat di dalam kitab kehidupan ya, enggak ya? Oke. Teman-teman ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Gimana Miss Yana? Silakan Miss Yana. Ada pesan-pesan terakhir Bro Rocky untuk menutup pertemuan kita hari ini? Oke, thank you Pak Pendeta. Kalau menurut saya sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang benar itu dan menjadi garam dan terang di dalam tempat kerja itu merupakan satu tantangan ya. Tantangan yang nggak mudah gitu ya, dan hal-hal yang perlu kita juga adjust gitu ya. Sometimes juga ke dalam diri kita, bahwa ternyata terkadang kendala-kendala itu juga muncul dari diri kita. Itu kita harus ingat juga. Bila mana kita orang yang temperamen, kita orang yang nggak pernah mau mendengar pendapat orang, nah itu adalah suatu hal yang kita harus perbaiki dari diri kita gitu ya. Di sisi lain, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ada orang yang menjegal kita, tadi ada yang freak out, ada orang aneh rekan kerja kita, atasan yang rese, atasan yang tidak mau mendengar kita, atasan yang so tahu, dan sebagainya sesuai pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawabannya adalah kita harus fokus sama yang kita kerjakan. Dan kenapa orang itu hadir di sekeliling kita? Firman Tuhan sudah bilang bahwa kita memang dalam kehidupan kita jangan merasa aneh kalau ada orang-orang seperti itu. Kembalilah ke Tuhan gitu ya, berdoa kepada Tuhan, dan ya sangat disarankan kita punya kelompok kecil ya, informal atau formal di sekeliling kita yang mencoba mensupport kita di dalam, terutama di dalam kondisi yang ketika kita dalam kesulitan. Begitu Pak Pendeta. Oke. Terima kasih Bro Rocky, saudara-saudara. Terima kasih untuk kehadirannya yang di Instagram maupun yang di Zoom. Kita sudah mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bro Rocky ya. Nanti kita kontak-kontak lagi ya Bro. Sama-sama Pak Pendeta. Ya. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak. Oke, sekarang teman-teman kita akan memberikan persembahan dulu. Nanti di akhir ibadah kita ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh siapkan pertanyaannya dan nanti akan bertanya kepada Pak Rocky. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan share screen nomor rekening yang dapat teman-teman. Oke, jadi teman-teman persembahan yang teman-teman akan berikan bisa dapat berikan ke Ibu Christine di kantor gereja pada jam kerja, atau teman-teman juga bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 8140363678 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura.